Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Rasid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah diperkenalkan, ini karena waktunya 10 menit, jadi mukadimahnya ikut yang depan tadi ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya sudah saya siapkan slide-nya, tadi saya sudah diperkenalkan, semoga masih ingat, nama saya Umi Rosidah Bapak Ibu. Saya saat ini bertugas sebagai guru pendidikan agama Islam sama dengan panjenengan di SMPN Negeri 2 Kepung Kabupaten Kediri. Kebetulan kali ini saya diberikan materi tentang pengembangan perangkat kurikulum merdeka. Nah sebetulnya ini kalau ketika saya mengisi materi ini bisa 2 hari, kalau dengan modul bisa 3 hari Bapak Ibu. Nah ini suruh 10 menit. Jadi gak apa-apa, kita belajar kerangkanya dulu ya Bapak Ibu, nanti bisa belajar sendiri di rumah dengan panduan slide yang sudah saya buat ini. Sebelumnya saya tanya dulu, dari Bapak Ibu guru hebat yang hadir di sini semuanya, adakah yang sudah pernah membaca CP? Ya tadi dibuat oleh Pak Ghazali kalau SD ya. Secara lengkap, CP-nya PAI, angkat tangan Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 2 juta. Banyak sekali yang sudah membaca. Sudah ada Bapak Ibu? Belum ada yang kenalan sama CP. Baca CP-nya juga belum? Oke, tidak apa-apa. Barangkali ada yang sudah pernah buka ATP di PMM? Sudah? Angkat tangan Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 960. Wah, banyak. Alhamdulillah sudah pernah. Ada yang sudah pernah mengakses juga. Jadi itu penting di saat ini karena Bapak Ibu ketika kita ingin mengembangkan perangkat ajar kurikulum merdeka, dasarnya panduan kita atau rujukan kita adalah harus tahu apanya dulu Bapak Ibu. CP, betul. CP itu apa Bapak Ibu? Capaian pembelajaran. Kalau dulu di K13 kita berpedoman pada KD, pinter, hebat semua. Nah, ini kalau kita sekedar baca CP Bapak Ibu itu akan sulit tepat memahaminya. Jadi pertama, untuk kita bisa memahami kurikulum merdeka ini secara utuh, yang harus kita lakukan itu ada 4 langkah ini Bapak Ibu. Yang pertama, yaitu memahami garis besar kurikulum merdekanya. Kemudian yang kedua, memahami pembelajaran dan asesmen. Yang ketiga, memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan dan memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk langkah-langkah ini bahannya nanti semua sudah saya taruh di sini. Nanti linknya saya kirim kalau hari ini belum sempat menuliskan link saya ini. Mana ya? Oh ini. Saya taruh di sini semua. Jadi mulai nomor 1 misalnya, ini kenapa ya Pak kok nyetrum ya? Saya pencet nyetrum. Tahu nyetrum nggih? Enggak tahu. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nanti karena ini waktunya 10 menit begitu. Memahami garis besar kurikulum merdeka itu berarti kita harus paham regulasi dan kajian akademiknya. Bentar. Ini nanti dari sini Bapak Ibu. Oh ininya ngelek-ngelek. Jadi ketika jenengan nanti buka link yang saya buat tadi, yang nomor 1. Oh iya. Ininya kok nggak mau. Nanti di situ kurikulum regulasinya, kemudian nasmiknya sudah saya sertakan di drive saya. Kemudian yang kedua, panduan pembelajarannya. Panduan pembelajaran itu bagaimana jenengan mengimplementasikan kurikulum merdeka ini dalam proses pembelajaran di kelas. Itu harus membaca buku panduan pembelajaran dan asesmen. Oh ini lupa belum saya masukkan sini, nanti saya tambahkan. Itu kalau bisa dibaca dengan lengkap agar pemahaman kita itu bisa utuh, tidak sepotong-sepotong ketika melaksanakan kurikulum
Merdeka. Nggak mau tampil ya, agak nyetrem ini tadi. Nah, sebetulnya kalau CP dan TP ini memang butuh waktu khusus Pak Rasid. Kita tidak bisa hanya sekedar menyampaikan. Ini sebetulnya juga sudah saya siapkan LK-nya. Jika jenengan ingin belajar tiap tahapannya. Jadi sebetulnya sudah saya siapkan itu. Mulai langkah menganalisis CP-nya, nanti bagaimana bisa menjadi tujuan pembelajaran, bagaimana nanti bisa dirubah atau dimasukkan ke dalam ATP. Itu langkah-langkahnya sudah saya sertakan di PPT saya. Nanti sudah saya sarankan di sini juga. Nanti sudah saya. Nah, ini kemudian yang ingin saya bagi itu terutama kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas. Itu menurut saya satu hal perubahan yang sangat penting perlu kita lakukan sebagai agent of change. Kalau mungkin sebagai kepala sekolah kita leadership-nya kan harus muncul seperti yang disampaikan tadi. Tapi bagaimana kita sebagai seorang guru ketika dalam kurikulum Merdeka ini harus ada perubahan mindset, mengembangkan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu dengan cara pembelajaran berdiferensiasi. Dari Bapak Ibu guru hebat yang hadir di sini, apakah sudah ada yang pernah mencoba melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Kalau CGP kemungkinan sudah ya Pak. Yang bukan Bapak Ibu CGP, karena sebelum tahun ini harusnya sudah kurikulum Merdeka Belajar, Mandiri Belajar, yang sekarang sudah berubah dari kemarin. Apalagi sudah dari kemarin, harusnya CP juga sudah tahu, kemudian sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Jadi jadi ketika kita mengajar kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu, titik tekannya kita memang harus pertama itu perubahan mindset yang paling berat. Kita kan selama ini ya harus tobat bersama-sama. Karena apa? Yang kita hadapi anak-anak sekarang itu, jangan ngerasa enggak kalau anak-anak yang kita hadapi sekarang itu berbeda dengan kondisi ketika sebelum pandemi? Berbeda apa sama? Beda banget. Kalau kita mengajar dengan cara-cara yang sama seperti sebelum pandemi, itu keberhasilannya akan sangat sedikit Bapak Ibu. Walaupun kita sudah buat modul ajar yang sangat bagus istilahnya, sangat sempurna, tapi ketika kita ternyata di kelas tidak bisa merubah. Jadi yang menyesuaikan, bukan anak-anak yang menyesuaikan cara belajarnya dengan cara mengajar kita, tapi kita yang harus menyesuaikan cara mengajar kita dengan cara belajarnya anak-anak. Yang perlu kita ingat, yang pertama harus berpihak pada murid. Yang kedua itu adalah penekanan atau mendorong pada penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran penguatan profil pelajar Pancasila itu tidak harus menunggu P5 Bapak Ibu, tapi bisa kita integrasikan di dalam kelas kita. Kemudian paradigma baru dalam kurikulum Merdeka yang selanjutnya adalah ketika kita mengajar itu harus mendorong agar anak-anak itu punya 3 hal. Kalau guru penggerak sudah hafal ini, harus punya voice, choice, dan ownership. Jadi kita mendorong mereka untuk bisa mengeluarkan pendapatnya. Kemudian memilih apa yang mau dia pelajari, bagaimana dia akan belajar, dan yang selanjutnya adalah ownership, kepemilikan atau karya yang mereka hasilkan itu apa. Berarti pembelajaran kita adalah pembelajaran proyek. Ini mungkin salah satu sedikit ya Pak, bentuk pembelajaran diferensiasi yang ada di kelas saya. Karena anak-anak kita itu ketika saya belum mengajar itu, saya tanya dulu Bapak, itu namanya pakai asesmen awal atau asesmen formatif. Kita harus mulai membiasakan itu. Kita tidak bisa masuk kelas tiba-tiba langsung ngajar, langsung ngasih materi, itu tidak akan pernah bisa Bapak Ibu. Karena anak-anak yang kita hadapi sekarang itu sudah tidak sama lagi dengan yang dulu. Karena apa? Mereka 2 tahun itu menjadi generasi mager, generasi rebahan, generasi yang hobinya main HP sekaligus gurunya, ya kan? Kemudian mereka itu juga tidak pernah menggunakan kognitifnya atau
eh, cara berpikirnya secara sungguh-sungguh, karena yang paling mudah bagi mereka ketika dikasih tugas guru, ketika daring, yang mereka lakukan apa Bapak Ibu? Betul. Tanya orang paling sakti di dunia, yaitu Mbah Google, betul ya. Itu sudah tidak pernah dia mau mikir. Kalau kita ngasih tugas lagi tidak bisa. Jadi ketika saya tanya ternyata hampir kemarin yang murid saya yang terakhir ini, saya sebelum ngajar kemarin, jadi ngajar pertama tidak langsung saya kasih materi, saya tanya, saya kasih sticky note gitu Bapak Ibu. Biasanya kayak begini saya ngajarnya. Ini yang satunya. Kadang ya pakai teknologi, kadang ya enggak. Nah kayak gini. Jadi anak-anak saya kasih sticky note, terus saya suruh nulis, yaitu paling suka belajar dengan cara apa gitu. Terus sama saya tanya, hobimu apa? Kalau di rumah yang paling kamu sukai apa? Itu satu kelas kemarin yang di kelas 9 itu anak paling pintar sebetulnya, kelas yang agak dikumpulkan lah ya di sekolah saya. Itu ternyata dari 35 anak, 33 itu semuanya jawab hobinya adalah rebahan sambil main HP. Itu sungguh-sungguh Bapak. Hanya 3 aja yang enggak bilang apa tiduran, deh. Ada yang tiduran, ada yang rebahan, main HP atau main game dan seterusnya. Ternyata begitu. Nah, kita yang harus menyesuaikan diri kita. Kita paksa mereka pun enggak bisa Bapak Ibu. Karena apa? Sebetulnya anak-anak kita itu sedang dalam kondisi yang sakit. Itu yang harus kita paham. Mereka itu sudah merasa, kenapa sih susah-susah mengerjakan soal, tanya Mbah Google udah selesai. Soal sesulit matematika apa aja itu bisa ada jawabannya. Saya itu heran sama anak saya, ternyata aja juga begitu. Nggak usah bingung Bunda, ini caranya gini. Rumus nanti ada loh, bisa ya kayak begitu. Pinteran anak saya kalau cuma nyari jawaban soal itu. Apalagi cuma soal pendidikan agama Islam jelas ada di situ jawabannya, yang matematika aja ada. Kayak begitu. Nah, ketika kita sudah tahu itu, bahwa mereka itu ternyata hobinya menggunakan HP, maka saya kembangkan pembelajaran yang menggunakan teknologi yang memang mereka sukai. Karena mereka paling senang pakai HP ini, Bapak. Jadi gimana? Mau tidak mau kita sebagai guru juga harus belajar menggunakan teknologi ya. Jadi saya kasih, nah ini strategi pembelajaran saya, namanya pembelajaran diferensiasi. Asesmen awalnya menggunakan asesmen minat belajar. Nanti kalau urusan CP biar belajar sendiri ya Pak. Ini barangkali semoga bisa menginspirasi jenengan. Jadi kita tidak bisa Bapak Ibu tiba-tiba langsung ngajar, enggak bisa. Nah ketika saya buat asesmen anak-anak itu ternyata ada yang suka belajar pakai video, ada yang suka dari baca komik, ada yang suka dari baca cerpen, ada yang suka dari melihat foto-foto. Nah itu kalau kita paksa mereka mendengarkan ceramah kita, tidak bisa Bapak Ibu. Tapi memang ada di kelas yang mereka itu senang ketika kita terangkan. Ya kita terangkan, karena memang ada anak-anak yang tipe belajarnya adalah audio, senang mendengarkan. Itu ada. Itu juga saya tanyakan biasanya awal masuk itu, saya terus suruh nulis di sticky note, nanti saya suruh membacakan, menyampaikan di depan, itu sambil melatih voice-nya mereka. Menyuarakan apa yang ada dalam pikiran mereka. Nah, nanti setelah, kemudian juga pembelajarannya itu saya variasi Bapak Ibu. Selain menggunakan teknologi, tapi saya juga memanfaatkan lingkungan yang ada di sekolah. Jadi ini setelah mempelajari materi toleransi dengan minat belajar sesuai dengan yang mereka sukai, kemudian di akhir mereka ada tagihan proyek membuat komik digital. Nah, yang tokohnya itu adalah mereka sendiri. Jadi mereka sangat antusias, tidak ada yang tidak suka karena semuanya aktif, karena kelompoknya kecil, semuanya berperan, semuanya punya tugas dan menghasilkan karya, ownership. Ada choice-nya, mereka choice-nya apa? Bisa milih tempat buat syutingnya atau buat fotonya. Ada yang suka di kelas, ada yang di gazebo. Ini rela Bapak Ibu sampai kelesotan di tanah itu, enggak ada yang protes. Dia menghayati perannya ketika bermain peran, ketika ceritanya itu nanti mau dipindah menjadi komik digital. Pinter anak-anak itu kalau soal teknologi, kita tinggal ngarahkan aja. Nah sampai akhirnya jadi karya ini hanya 3 aja yang saya yang saya taruh di sini. Nah, kira-kira seperti ketika kita betul-betul bisa
meng-create atau mengelola kelas sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa kita, apa yang mereka sukai terutama, itu akan pembelajaran yang kita lakukan itu akan lebih bermakna, begitu Pak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, menyampang ada waktu sejenak. Ibu Umi ini adalah praktisi pendidikan dalam penyusunan modul ajar Bapak Ibu. Tapi betul apa yang disampaikan, tidak harus 10 menit. Tidak harus 10 menit. Jadi kalau ingin full dengan beliau, dan bahkan kemarin Pak Holil saja itu 10 hari di TOT beliau. Pak Holil itu selaku profesional 3 PKB PAI Kabupaten Bangkalan. Beliau ada di profesional 3. Itu TOT-nya 10 hari Bapak Ibu. Tapi saya tadi diberi waktu 10 menit. Mudah-mudahan unek-unek Bapak Ibu nanti semua keluarkan semua.